Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman. Selamat malam kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Dorit Hartini selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Bisnis. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan atau membahas tentang pertemuan 6, yaitu penulisan pesan-pesan bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu ada Titi Sani Wiraniaga, Dewi Septiani Musdalifah, dan Kusmiati Nur Afiani. Di slide pertama yaitu ada direct request. Direct request atau permintaan langsung suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi bisnis maupun non bisnis atau suatu pihak lain, yaitu individu atau organisasi. Contohnya surat informasi tentang produk baru, surat pengaduan, surat undangan, surat pesanan, surat rekomendasi, surat reservasi menggunakan fax, email, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, pengorganisasian direct request terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, bagian pertengahan, bagian akhir. Yang bagian awal adalah sajikan ide pokok dengan diikuti dengan fakta-fakta yang rinci. Misalnya, dapat dibuat kalimat pembuka seperti saya adalah manajer pemasaran toko buku di Ponorogo dan tertarik untuk gunakan bahasa yang sopan. Tanda kutip, saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Bagian pertengahan yaitu yang kedua. Biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Saya ingin sekali memesan buku komunikasi bisnis dengan pengarang Joko Purwanto. Bagian ketiga yaitu bagian akhir. Nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, kemudian akhiri dengan suatu penyalaan yang ramah. Di slide ketiga ada struktur direct request, terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Pembukaan, pada kalimat permulaan Anda harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat. Yang kedua, penjelasan rinci. Jika permintaan Anda lebih dari satu jenis, Anda sebaiknya membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan atau berdasarkan tingkat pentingnya. Yang ketiga, yaitu penutup. Sebaiknya diisi dengan suatu permintaan, beberapa tanggapan khusus lengkap dengan batasan waktunya. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Contoh direct request. Surat untuk pengaduan berupa 1. Pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali. Kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur dan sebagainya. Hal-hal dalam menulis surat pengaduan. Pertama, jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Ketiga, usahakan ada surat Anda tidak marah atau emosional. Yang keempat, permintaan tindakan khusus. Ini adalah contoh direct request untuk pengaduan. Jadi kayak ada tanggal, terus juga yang terhormat manajemen departemen pakaian olahraga, terus ada dengan hormat juga. Di situ tertera isinya seperti saya kirimkan kembali sweater yang telah Bapak kirim pada tanggal 24 Maret 2020 karena ukurannya tidak sesuai dengan yang saya pesan. Saya mohon agar sweater tersebut diganti dengan ukuran dan warna yang saya inginkan, yaitu ukuran XL
warna biru muda. Melalui telepon 13 November 2012, saya telah memesan sweater yang berukuran L warna biru muda agar segera dikirim ke rumah saya. Namun yang saya terima adalah sweater ukuran S warna merah dan tentu saja saya tidak dapat memakainya. Saya mohon agar dikirim kembali sweater ukuran L warna biru muda secepatnya. Apabila sweater yang saya pesan tidak tersedia, mohon uang saya dikembalikan saja. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman, untuk isinya seperti itu. Untuk penutupnya ada di terima kasih dan hormat saya, di situ ada namanya. Terus contoh berikutnya untuk direct request untuk meminta rekomendasi. Ada tanggal dan juga kepada yang terhormatnya, dan isinya yaitu dengan hormat perkenalkan saya Nurul Ismiana, mahasiswa Bapak di Entrepreneur School dan sudah wisuda bulan Maret lalu. Saya baru saja lulus seleksi tahap wawancara di PT Kurnia Jaya Tbk dan dapat TBK dan meminta surat rekomendasi dari dosen sewaktu kuliah. Bolehkah saya meminta rekomendasi dari Bapak Rahmantio, mengingat Bapak Rahmantio adalah dekan Fakultas Ekonomi. Jika Bapak berkenan, surat rekomendasi tersebut harus diterima oleh bagian HRD paling lambat tanggal 1 Agustus. Permintaan pesan rutin. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya dengan menggunakan pendekatan langsung. Contohnya, pesan rutin sangat beragam seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesanan barang, keluhan rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, serta undangan. Pesanan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pengorganisasian permintaan rutin. 1. Nyatakan permintaan atau pesan. Pembukaan. Tulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut dan personal. Nyatakan permintaan Anda secara spesifik dan tepat. 2. Jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Beri alasan bahwa permintaan Anda penting. Jelaskan setiap potensi manfaat bila merespon permintaan Anda. Ketiga, perincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. 3. Mintalah dilakukan tindakan spesifik atau penutup. Informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda, ekspresikan rasa terima kasih Anda, serta nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda menurut Bove dan Till 2007. Keunggulan dan kelemahan pengorganisasian pesan rutin dengan pendekatan langsung. Keunggulannya adalah meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca pesan, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah dilakukan, menghemat waktu bagi pembaca karena segera mengetahui maksud pesan. Kelemahannya adalah orang cenderung menyampaikan pesan menurut cara berpikirnya, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Berikutnya, bentuk permintaan rutin. 1. Permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. 2. Permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Kemudian, memo adalah surat dari seseorang pejabat ditunjukkan kepada pejabat lain dalam suatu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan saran permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Contohnya ada seperti di gambar berikut. Seperti itu bentuk memo yang tercantum. Selanjutnya, secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah kepala surat yang bisa memuat nama dan alamat kantor, perkataan memo kepada, dari, hal, dan tanggal, badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan, kaki surat yang memuat tanda tangan, nama, serta nama terang. Contoh memonya seperti di gambar
yang ada untuk PT Cahaya Urip ya. Di situ sudah diterangkan untuk kepala suratnya, badan surat, serta kaki surat. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui tugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau penyerahan, serta waktu pengiriman yang diinginkan. Contoh surat pesanan. Di sini ada PT Kencana Urip, Jalan Pangeran Jayakarta, nomor 7A, Karawang, Jawa Barat, menerima pesanan dari PT Kenari Jaya yang berada di Jalan Salemba Raya nomor 56 Jakarta. Di sini PT Kenari Jaya ini memesan mesin cuci 7 kilo sebanyak 10 unit dari PT Kencana Urip, serta televisi 21 inci 9 unit dan pompa air sanyo sebanyak 1 unit. Semua pembayaran sudah ada tertera paling lambat tanggal 27 Oktober 2019. Surat keluhan. Surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pengembalian uang dan barang, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, atau pembatalan pesanan, dan lain-lain. Dalam surat pengaduan itu harus menjelaskan problem yang ada dan memberikan alasan secara detail. Berikan informasi atau bukti yang mendukung, hindari nada marah atau emosional, mintalah tindakan penyelesaian klaim yang diinginkan. Berikut contoh surat keluhannya dari PT Kencana Urip. Di sini ada tertera nomor suratnya, lalu perihalnya adalah kesalahan pengiriman kepada yang terhormat Direktur Pemasaran PT Kenari Jaya. Dengan ini kami sampaikan bahwa telah menerima kiriman barang dari saudara pada tanggal 11 Oktober 2019. Dari beberapa barang yang kami terima, ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan pesanan kami. Barang tersebut adalah TV 21 inci dengan warna hitam yang seharusnya warna silver sesuai dengan pesanan kami. Untuk itu, kami mengharapkan agar saudara mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya pengiriman menjadi tanggungan saudara. Demikian dan kami tunggu kabar dari saudara secepatnya. Hormat kami, Edi Margondo, MBA. Selanjutnya ada undangan. Undangan adalah suatu pesan yang mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang dalam suatu acara atau kegiatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula. Undangan dibedakan menjadi resmi atau dinas dan undangan tidak resmi atau pribadi. Undangan resmi menggunakan format surat menyurat atau korespondensi resmi. Berikut adalah contoh surat undangan. Pesan-pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Selanjutnya tentang good news. Pesan kabar baik good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Good news tentang pekerjaan, kenaikan gaji, lamaran pekerjaan diterima, promosi jabatan, tunjangan hari raya. Good news tentang produk, pemberi diskon, layanan purna jual, garansi, persetujuan kredit. Contoh kalimat penyampaian good news. Selamat bergabung di PT Sinar Surya. Sejumlah kandidat telah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales manager. Sebagaimana telah kita diskusikan, gaji Anda sebesar 20 juta rupiah per bulan. Kami ingin Anda mulai bekerja pada hari Senin, tanggal 4 November 2019. Silahkan datang ke kantor saya pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Sinar Surya dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda.
Setelah makan siang, sekretaris saya, Natasha, akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda tanggal 14 November 2019. Strategi pengorganisasian pesan rutin dan good news. Routine message atau pesan rutin. Pembukanya, pernyataan ide pokok atau main. Pertengahan atau isi, penjelasan rinci. Penutupnya, mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi masa depan. Kalau good news atau berita baik, pembukanya yaitu pernyataan good news, pertengahan atau isinya, penjelasan rinci, penutupnya, mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi masa depan. Apa itu goodwill? Goodwill adalah perasaan positif yang berisi pesan dengan niat baik atau goodwill, lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Selanjutnya ada satu ucapan selamat atau congratulation. Ini biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu. Yang kedua, penghargaan atau message of appreciation. Ini diberikan kepada kemampuan perusahaan atau individu mencapai prestasi kerja tertentu. Yang ketiga, ucapan duka cita atau condolence. Ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Yang keempat, ada ucapan terima kasih. Ini diberikan sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang atau lembaga. Selanjutnya ada strategi penulisan goodwill. Yang pertama ada dapat menggunakan pendekatan langsung. Yang kedua, apapun bentuk permintaan yang diinginkan, perusahaan selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. Yang ketiga, usahakan bagian awal pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas, tegas, dan mampu menarik perhatian pembaca. Selanjutnya ada bad news. Bad news adalah pesan-pesan yang tidak menyenangkan dan berpotensi menimbulkan kekecewaan. Penyampaian informasi yang kurang menyenangkan harus tetap menjaga atau memperhatikan bagian dampaknya bagi audiens. Selanjutnya ada strategi pengorganisasian pesan bad news. Yang pertama, menciptakan audience centered tone, dibagi menjadi dua. Nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Selanjutnya tujuan. Tujuan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adil. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Pendekatan tidak langsung, pendekatan yang paling lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dan pendekatan langsung dapat diterapkan jika dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Yang kedua, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Yang ketiga, pesan disampaikan secara empati. Selanjutnya ada menggunakan rencana tidak langsung. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ada bagannya, bisa dibaca aja. Selanjutnya ada jenis-jenis bad news. Yang pertama, bad news tentang produk dibagi menjadi 4. Kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, kadaluarsa produk, dan produk rusak atau cacat. Yang kedua, bad news ke pelanggan dibagi menjadi 4 juga. Ada bad news tentang pesanan, penolakan surat pengaduan dan keluhan, mengganti produk, tidak memenuhi pesanan. Yang ketiga, bad news tentang orang dibagi menjadi 3. Penolakan menulis surat rekomendasi, penolakan lamaran pekerjaan, surat penolakan kredit. Yang keempat ada penolakan undangan, dan yang kelima ada penolakan kerjasama. Slide selanjutnya ini contoh yang menolak permintaan bantuan ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya ada pesan persuasif. Pesan persuasif dibagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif dibagi menjadi 3 lagi.
analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, memilih pendekatan organisasional. Yang kedua, mengembangkan pesan-pesan persuasif, menetapkan kredibilitas, kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan persuasif mengikuti rencana organisasional attention, interest, desire, and action. Selanjutnya ini ada contoh dari pesan persuasif ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya ke kelompok kami, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.